Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan September. Bulan September mengingatkan kita ulang tahun gereja. Berarti kita harus bertambah dewasa, makin mengasihi Tuhan secara dewasa. Dan kita bersyukur untuk OPM sampai hari ini tetap berjalan. Dan biarlah kita boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Sukar dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi sampai hari ini, tiada henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami makin lebih teguh iman kami, di dalam kami berdoa kepadamu, di dalam kami memuji Tuhan, di dalam kami belajar firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk OPM sampai hari ini. Kami berdoa menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu supaya kami makin mengerti isi hati Tuhan. Melalui pujian, sharing, renungan, pokok doa, kami boleh mendekatkan diri dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengar sharing dari Yang Lause atau Ibu Joyce atau Ibu Cingwen tentang bagaimana hidup berkeluarganya dia, bagaimana dia menjalankan kewajibannya baik di dalam rumah maupun di dalam pelayanan dia. Dan kali ini kita akan mendengar sharing dari seorang ibu rumah tangga, seorang jemaat yang setia, tetapi sempat keluarganya kena sesuatu, yaitu kena COVID. Kita akan dengar siapakah dia, yaitu halo Cik Sunfa. Kenalkan dirimu Cik Sunfa. Ya, nama saya Wang Sunfang, suami saya bernama Li Hanling. Banyak orang manggil dia Pak Handi. Saya punya 2 orang anak laki, 1 perempuan. Namanya? Alek, Yohanes, sama Christine. Pada umumnya Christine kalau di gereja Elion dipanggil Yen Yen. Ya, sejak kecil, sejak minggu gitu. Jadi Cik Sunfang atau Ibu Sunfang itu sudah berjemaat di Elion Shuttle itu kira-kira berapa lama? Mulai tahun 98, ya kurang lebih 24 tahun. Waktu pas gereja ada. Ya, seumur ya, berarti ini gereja mula-mula itu. Ya, jemaat yang mula-mula. Nah, waktu yang lalu kalau nggak salah tahun yang lalu ya, waktu Delta ya, waktu COVID Delta parah-parahnya itu kalau nggak salah suami dan anak ya Yohanes itu sempat kena dan membuat Ibu Sunfa atau Cik Sunfa itu khawatir sekali. Mungkin bisa cerita gimana? Gini, Bejuan tahu tepatnya 29 Juni 2021. Anak saya itu Yohanes vaksin kedua. Habis vaksin kedua, 1,5 jam kemudian dia merasa badannya itu meriang, panas. Saya kasih obat turun panas, turun, terus naik lagi. Singkat cerita,
saya kepingin dia itu tes antigen. Setelah dites antigen positif, lanjut ke PCR juga positif. Waktu itu saya juga mulai tegang, khawatir, dan seluruh rumah sakit swasta di Surabaya itu penuh semua untuk penyakit COVID. Jadi susah sekali masuk rumah sakit di situ. Akhirnya saya berobat ke Rumah Sakit Nasional Hospital. Waktu itu ditangani sama dokter paru. Dokter paru minta untuk difoto torak. Habis penghasilnya setelah difoto torak, Bu, ini sudah paru-parunya sudah memutih semua. Ini anak ini harus, pokoknya hari ini harus masuk rumah sakit. Dengan surat pengantar dari dokter, saya masukkan ke admin untuk mendaftarkan supaya anak ini bisa masuk ke Nashaus. Kenyataannya dapat nomor 97. Antrian begitu panjang. Tapi saya tidak berkecil hati waktu itu, Bi Juanta. Saya berusaha dan berdoa, terus berdoa. Dengan surat pengantar saya bawa ke UGD. Saya minta tolong sama dokter UGD bahwa anak saya dengan keadaan batuk-batuk banyak begini, minta tolong bisa dimasukkan ke UGD. Dia bilang, coba Ibu lihat, UGD ini kamarnya sudah penuh, pasiennya harus taruh di mana. Dok, saya minta tolong ditaruh di lorong-lorong atau di sofa nggak apa-apa. Pokoknya anak saya bisa berobat di sini. Dengan kemurahan Tuhan juga dokternya oke, anak ibu saya rawat di sofa. Oke, waktu di sofa anak saya Yohanes juga diinfus, dikasih obat. 3 jam kemudian Tuhan buka jalan lagi. IGD 01. Akhirnya anak saya bisa masuk di UGD. 1 hari setelah masuk ke UGD, nggak tambah sembuh, nggak tambah enak, tambah sesek nafas. Sampai nafasnya tuh nggak enak, kayak orang tuh ngos-ngosan gitu. Akhirnya di UGD dikasih oksigen full. 7 hari di UGD, akhirnya dapat kamar di lantai 8. Waktu itu Nashaus itu lantai 8 itu khusus untuk orang COVID. Masuk di UGD situ, masuk di kamar situ, Xuan Fang sudah tidak bisa nengoki lagi. Jadi kalau mau ketemu, mau ngomong by phone atau video call, itu sudah aturan Nashaus. Sudah sampai di 17 hari tetap positif. Waktu itu. Terus perasaan berkecamuk? Kita orang sudah bagaimana? Tiap berdoa, menangis, itu pun rasanya jawaban Tuhan. Kan kita orang tiap hari telepon dokter, dok gimana dok kondisi Yohanes? Ya, kan kita orang tidak bisa ketemu sama ini. Ya doa aja Bu, kita orang betul-betul merawat, itu hanya jawabannya aja. Habis gitu singkat cerita Yohanes diperiksa torak, foto torak sama CT scan paru-parunya. Ketahuan paru-parunya itu tidak mengembang, paru-paru sebelah kanan. Paru-paru tidak mengembang itu dinyatakan paru-paru itu tidak berfungsi, tidak bekerja. Sebelah kiri? Sebelah kanan, memang paru-paru kanan. Karena sudah parah ya? Kemungkinan. Terus akhirnya tindakan dokter operasi sebelah kanan sini, contoh, dilubangi 2 atau 3 cm, dimasukkan selang, bawahnya itu alatnya. Jadi untuk mengembangkan paru-paru itu.
waktu dimasukkan mungkin dikasih obat bius ya. Jadi anak ini tidak terasa sakit. Jadi kondisi nggak sadar? Enggak, kondisi sadar. Sadar. Cuma akhirnya di bius ini, sebagian ini aja. Akhirnya juga dalam 10 hari sudah foto lagi. Oh bagus, sudah mengembang. Akhirnya dilepas. Si selangnya itu, waktu diambil selangnya, aduh dia menjerit sakit sekali. Sebabnya nggak perlu bius itu untuk dia. 2 hari kemudian diambil selangnya, paru-paru ngempes lagi, ngos-ngosan lagi. Terus dokter yang ngoperasi Yohanes, gini Bu, saya juga pernah ada pasien seperti Yohanes ini. Kembang kempes. Lebih baik diambil paru-parunya sebelah kanan. Diambil maksudnya dioperasi. Lah, saya bilang gini Pak Juwanto, tidak. Dengan tegas saya bilang tidak. Gimana operasi? Orang aja tidur dalam 1 bulan lebih tiduran. Duduk aja enggak pernah. Itu enggak operasi kecil, operasi besar loh Pak Juwanto. Ya. Waktu itu Pak Juwanto, setiap berapa menit, berapa jam, saya doa tumpang untuk paru-paru kanannya Yohanes. Terus tumpang kanan. Sisa pernah 1 hari Pak Juwanto, Yohanes itu mungkin ya mau tidur enak atau tidur lenyap. Saya doakan dia kalau tukar, apa sih Mah? Aku nih baru tidur kok Mama. Doa terus. Mama tuh doa tuh 1 hari tuh berapa kali sih? Itu aku masih ingat sekali. Aku bilang, Nas, Mama ndak hitung 1 hari berapa kali. Pokoknya saya doa terus. Aku bilang, ndak tahu ini jam berapa, ini pokoknya saya doa tumpang tangan terus Pak Juwanto. Itu posisinya di rumah sakit? Di rumah sakit Pak Juwanto. Itu mungkin hari ke-40 Yohanes masuk rumah sakit. 10 hari. Berarti keluar dari lantai 8 itu? Belum, masih di lantai 8. Oh tapi kok boleh masuk? Enggak, sorry, bukan di lantai 8. Sudah positif, pindah ke lantai. Oh. Pindah ke lantai yang negatif. Oh udah negatif berarti? Ya. Waktu 17 hari itu positif. Terus ke 18 harinya negatif keluar lah itu AI bisa besok lagi. Jadi memang doanya waktu efeknya COVID wis gak ada, cuma efeknya ini kan. Iya, jadi kayak sudah negatif. Sudah pindah kamar makanya boleh masuk. Iya. Jadi positif itu 17 hari, ke 18 harinya itu sudah negatif. Jadi COVID itu jahat sekali gitu loh Pak Juwanto. Jadi ngerusak organ, terutama paru-paru yang dirusak. Untung waktu masih muda ya? Ya, gitu. Terus gitu, habis itu ngomong kempes lagi, Pak Juwanto. Tapi bukan dokter ngomong, itu dicek foto torak, di CT scan, kenyataannya kempes lagi. Kempes lagi yaitu Pak Juwanto, saya hanya doa, minta pertolongan Tuhan, minta penyembuhan Tuhan. Waduh Pak Juwanto, waktu itu betul-betul gimana? Dokter aja rasanya sudah capek juga ya? Capek atau gimana sih? Soalnya banyak pasien dong. Ya, capek, ya putus asa juga. Ya, gimana sih Bu? Gimana? Kan saya suka, ya hanya mengandalkan Tuhan. Akhirnya habis difoto, Pak Juwanto, di foto, terus dokter lihat foto, bilang gini, Bu, Ibu ngasih obat apa sama Yohanes? Kok bisa? Obat apa? Kenapa dokter? Lihat, paru-parunya bersih, mengembang. Aduh, puji Tuhan. Loh, enggak puji Tuhan. Aku bilang sama dokternya, ini dikasih obat sama Tuhan, disembuhkan sempurna dengan Tuhan. Dokternya bilang gini, mujizat nyata, betul-betul nyata di tubuh Yohanes. Saya tidak menyangka sampai kejadian begitu. Ya, itulah Pak Juwanto, makanya obat dokter itu rasanya hanya pelantaran saja ya Pak Juwanto. Kalau ya, terus, kalau Tuhan. Suami? Kalau suami Pak Juwanto memang kena COVID.
tapi tidak separah Yohanes Bejuanto. Memang sih saturasinya itu 92 Trisna. Kalau ke dokter juga dia masuk rumah sakit, mana bisa dengan keadaan misi seger buger, nggak batuk, nggak panas. Kan Yohanes kan batuknya banyak waktu itu. Jadi pengobatan suami itu kasih antibiotik, kasih obat antivirus, dan sama dokter disuruh datang ke Nashaus, tapi bukannya di rumah sakit. Sebelah rumah sakit itu kayak dibangun, kayak ditutupi, ditutupi apa ya, Bejuanto? Ada itu loh, darurat tenda, betul. Jadi tiap sore saya ke sana, Bejuanto, untuk ngantarkan suami infus selama 2 jam. Infusnya ya mungkin antibiotik atau makanan atau apa, Bejuanto, terus pulang selama seminggu. Jadi Bejuanto, bayangkan Bejuanto, waktu dulu IGD itu Bejuanto, semua COVID, saya juga masuk, waktu masuk Injil Trisna, itu aja dokternya ngomong gini, ibu negatif atau positif? Negatif. Keluar. Tahu, ibu ini sudah tua, ini semua positif, kok berani? Katanya, gimana nggak berani? Aku ngeliat no Yohanes, pernah mimisen Bejuanto. Bayangkan Bejuanto, pasiennya tuh 18, susternya tuh hanya berapa? Satu persatu dia nggak bisa ngatasi, gitu. Terus sorenya, tadi harus nganterkan suami dengan kumpulan COVID semua. Waktu dia di rumah sakit, apakah ada meninggal nggak? Oh, banyak meninggal. Terus Sebelah Yohanes juga meninggal, kanan juga meninggal. Artinya Yohanes gini, kadang-kadang kalau dia ditelepon sama pelanggannya, Bah, Umi, untung aku diberi Tuhan kesembuhan, enggak gitu, ya aku enggak ketemu lagi sama kalian. Saya tuh tiap hari ngelihat kanan meninggal, depan meninggal, sebelah meninggal. Lah itu dengan umur berapa? Yohanes sudah tua-tua? Enggak juga. Ada yang lebih muda dari aku meninggal, ada yang tua dari aku meninggal. Jadi kita orang, aduh Tuhan beri aku kesembuhan, cuma pikirannya begitu. Yohanes doa terus ya. Iya juga. Terus Yohanes nulari ke Alex enggak? Enggak. Oh, puji Tuhan. Iya. Enggak. Yen juga enggak kena. Cik Sunfa enggak kena? Tidak kena. Pembantunya ada kena 1. Oh. Jadi saya masukkan ke rumah sakit mana itu dekatnya GMP. Jadi khusus dia itu nerima orang COVID, tapi dengan keadaan masih bisa aktivitas sendiri. Waktu itu saya bawa ke rumah sakit Mitra Keluarga. Ditolak? Enggak. Jadi berobat ke situ dengan obat saya fotokan. Terus saya daftar ke situ, akhirnya diterima. Tapi enak Bejuanto, di situ katanya pembantu saya, ya Panita di situ, ibu ngasih ya tak kirim makanan. Oh enggak usah Bu, makan ini enggak kurang-kurang, buah terus makan terus Bu. Tiap pagi suruh olahraga, makanan tuh terus-terusan enggak kurang. Ibu enggak usah ngirimi makanan, saya sudah cukup. Melalui kejadian ini kira-kira apa yang Cik Sunfang syukuri? Ya, tetap Bejuanto kita orang bersyukur sekali sama Tuhan. Makanya ya teman-teman, ya, biarpun kita orang tidak lihat dengan mata sendiri Tuhan itu ada, tapi betul-betul kamu percaya, harus percaya Tuhan itu betul-betul ada, nyata. Kalau percaya dan mengandalkan Dia, pasti segala semuanya diberkati, disembuhkan. Ya, itu jadi dia ngalami pertolongan Tuhan. Jadi ada kekuatan. Waktu masa-masa kayak seperti itu, rasanya Cik Sunfang apa? Rasanya nggak kuat menghadapi? Kok bukannya nggak kuat ya Bejuanto? Kok rasanya aku nggak terasa apa-apa. Kok biasa ada ya, sing suami sakit, anak sakit,
pembantu sakit, susterku aja tak pulangkan kan khawatir Bejonto. Jadi kita orang itu ya jadi pembantu sendiri ngerawat orang sakit. Nggak gampang Bejonto. Waktu masuk di kamar suami itu kita orang mesti pakai baju APB. Pakai baju APB itu kayak APD itu kayak plastik panas. Tutupan itu aduh keringet. Pasti pakai baju itu? Iya. Selama ngerawat suami pakai itu terus. Gitu. Ribet, panas. Ya di rumah sakit ya gitu Bejonto. Tapi Tuhan betul-betul baik ya Bejonto. Kita orang tuh bukannya orang yang sehat, super sehat gitu. Enggak Bejonto. Kita orang juga lemah tubuh, suka sakit, suka apa. Tapi waktu itu betul-betul Bejonto. Ya. Kita orang itu sangat kuat. Ekstra kuat itu berarti ada kekuatan Tuhan. Iya. Bisa melayani. Makan juga oke. Tidur juga enak. Bangun, bayangkan Bejonto, pernah waktu itu ditelepon dari Nashouse jam 12 malam, ya untuk dilubangi itu. Waktu itu tidur, waktu seenak-enak tidur, ditelepon, ya menceritakan keadaan Yohanes, paru-paru mengepes, harus dilubangi. Ya. Yang tanya aja santai, loh dok, pernah toh dok ada pasien seperti Yohanes terus dilubangi itu? Lu banyak Bu, semua harus begitu. Penyembuhan harus dilubangi. Habis cerita-cerita, minum air hangat, tidur lagi Bejonto sampai pagi. Biasa enggak pernah Bejonto. Ya, sekarang padahal pikiran sama hatinya tenang. Iya, berarti Tuhan. Berarti Tuhan. Coba kalau pikirannya penuh khawatir pasti nggak bisa tidur. Coba ya. Iya, gitu. Tapi karena memang pikirannya memang ya dikuasai ya, anugerah Tuhan dikuasai. Hati jadi tenang ya bisa tidur. Gitu ya. Iya, pasti. Jadi tadi bersyukur. Kuat. Iya. Itu kekuatannya di sana. Jadi gini Bejonto, tak timbang. Kurus langsing Bejonto. 7 kilo. Tapi wajahku Bejonto tetap seger. Tetap seger orang. Ya, loh, tetap seger. wajahmu kok seger ya ndak loyo ya padahal Pakai kekuatan Tuhan loh. Iya, betul makanya. betul Kalau Bejonto. bukan kekuatan Tuhan nggak mungkin Iya, secara iya, manusia. iya. Jadi Betul, ini betul, memang betul, itu beda. betul, Anak betul. Tuhan itu Jaga ada hati dan kekuatan pikiran. Tuhan. Jadi, Betul. Saya percaya, saya betul yakin. jadi di tengah-tengah kondisi menghadapi suami kena COVID, apalagi anak itu sampai 40 hari itu merawat paling tidak itu setelah 40 hari itu kira-kira sudah sembuh full langsung kegiatan sehari-hari atau masih proses pemulihan? Setelah pulang dari rumah sakit tuh saya hitung itu 46 hari. Bisa pulang ke rumah sakit. Waktu itu saya ingat Agustus tanggal 19. Besoknya tanggal 20 Yohanes ulang tahun. Wah pas dia ulang tahun ya, dia keluar dari rumah sakit. Bilang gini, Nas, kita orang tidak makan-makan, tak panggilkan di Halim ya. Bakmi goreng kesukaannya dia, golobak, ya kesukaannya dia aku belikan. Duh mah enaknya mah. 46 hari ya bersyukur. Itu pun Tuhan. pulang dari rumah Bejonto enggak langsung sembuh. Batuk tuh terus-terusan Bejonto. Masih batuk loh. Jadi waktu pertama kena COVID Bejonto, saya kasih sarang burung. Itu saya tim setiap hari sampai barusan ini ada tak berhentikan kata dokter, Bu ini sudah kuat sekali. Ini sudah kuat sekali. Sudah kembali bekerja. Kembali sehat lagi. Turun berapa kilo Yohanesnya? Waktu itu turun 17 kilo. Wih, Iya memang. 17 kilo. Padahal Yang Yohanes orangnya- bukan AI-nya loh. Iya, Yohanes nih. Jadi Dari berapa ya? tinggi dari 84 Wah. sampai 65 atau berapa 64 waktu itu. Jadi kelihatan aduh kok langsing, kurus gitu. Tapi wajahnya dia tuh enggak seperti orang sakit loh. Ya puji Tuhan semua dari Tuhan lah. Jadi itu satu anugerah Tuhan lah ya. Iya. Membawa Taci tetap semangat, tetap cinta, lebih cinta ke Tuhan Oh, ya. pasti. Dengan itu. Pasti. Oke, kira-kira mau kasih pesan apa untuk jemaat yang mendengar Pesan apa Bejonto? supaya
punya kekuatan yang sama seperti Tuhan kasihkan ke Cik Sun Fang. Cik Sun Fang bisa melewati itu, bisa mensyukuri. Itu silakan mungkin kasih omongan apa. Ya. Gini teman-teman, kalau ada kesusahan atau ada apapun penderitaan atau ada pun umpamanya di rumah keluarga ada sakit, jangan khawatir, mengandalkan Tuhan. Ya, itu jawaban saya. Memang sih dokter obat tuh hanya sarana aja. Yang itu penting ya. Doa itu penting sekali. Jadi itu jangan aja. meninggalkan Tuhan. Iya. Karena kekuatan dari Tuhan ini luar biasa. Itu satu kesaksian sharing yang sangat luar biasa supaya boleh membawa setiap orang sekarang kan masa kesusahan. Nanti ke depan tambah susah lagi. Karena kita tidak tahu masa ke depan. Karena masa krisis belum berakhir, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Kira-kira mau doakan apa? Doakan apa? Untuk kesehatan keluarga, pekerjaan, terus iman. Iman itu yang penting Bu Jonto, Ya. supaya dikuatkan lagi. Ya, untuk suami, Sun Fang sendiri dan anak-anak. Oke, ya kita akan bersatu dalam doa. Sebelumnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali mendengar pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang telah dinyatakan di dalam kehidupan keluarga saudara kita, yaitu Ibu Sun Fang. Kiranya apa yang boleh kita dengar melalui kesaksian Ibu Sun Fang boleh menguatkan iman kita. Sebelum saya menyampaikan renungan, saya rindu untuk boleh membacakan satu kebenaran Alkitab, meresponi kesaksian yang baru saja kita dengar, yaitu Filipi 4 ayat 13. Saya percaya bagian ini tidak asing bagi setiap kita, yaitu dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini benar-benar sungguh nyata dialami oleh Ibu Sun Fang, bagaimana dia boleh selama hampir 1 bulan lebih menjaga suami dan anak di dalam sakit COVID ya, tetapi tetap memiliki tenaga, memiliki kekuatan. Kenapa? Karena jelas bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada beliau. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ayat 8, Filipi 4 ayat 8 sampai 9 mengatakan, yaitu karena akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kenapa? Karena hati dan pikiran sungguh dikuasai oleh sesuatu yang manis, sesuatu yang baik, yaitu Kristus. Itulah yang terpikirkan, itulah yang ada di hati. Sehingga Kristuslah yang memberikan kedamaian, yang akhirnya memberikan kekuatan untuk menanggung segala perkara di dalam kehidupan ini. Nah, bagian yang ingin saya sampaikan untuk renungan hari ini bagi setiap kita, saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-15. Saya ajak kita boleh membukanya bersama-sama. Kita akan baca, saya akan baca, pendengar sekalian bisa mengikuti ya, dari Pengkhotbah 3, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Sebenarnya bukan membunuh ya, tetapi lebih tepat ada waktu untuk terluka, ada waktu untuk disembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara,
Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah, pendengar sekalian, setiap kita setuju bahwa banyak hal di dalam hidup kita yang tidak dapat kita kendalikan. Itulah kenapa kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Dan kenapa kita nggak bisa mengendalikan semuanya? Karena kita dikuasai dengan yang namanya waktu. Waktu adalah sesuatu yang penting. Waktu menentukan semuanya. Ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Lalu ayat 2-7 dikatakan, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Waktu, itulah yang menentukan semuanya. Waktu menentukan sebuah keadaan. Contoh kalau kita goreng aja, katakan kita goreng bawang. Kalau kita telat sedetik aja atau mungkin sepersekian detik, maka bawang itu bisa cepat gosong. Jadi waktu itu menentukan segala sesuatu. Waktu itu menentukan keadaan. Kita telat sedikit, waktu gosong. Kalau kecepatan kurang matang. Jadi waktu yang tepat itu sangat penting. Nah, jadi siapa yang berkuasa atas waktu? Ia akan menguasai semuanya. Tetapi hal itu jelas tidak mungkin bagi kita. Kenapa? Karena kita justru dikuasai oleh waktu. Kita tidak bisa menguasai waktu. Sebaliknya waktulah yang menguasai kita. Ayat yang pertama sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di langit ada waktunya. Kok bisa kita dikuasai oleh waktu? Karena waktu adalah akibat dari suatu keberadaan. Sederhananya segala sesuatu yang kita ciptakan, segala sesuatu yang kita buat pasti memiliki waktu. Kita dikuasai oleh waktu karena kita diciptakan. Itulah mengapa ayat 9-10 pun mengatakan, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 9-10 mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan tidak dapat mengubah keadaan. Betul nggak? Kita udah usaha mati-matian, keadaan tidak berubah. Kita mau berusaha jaga apapun, katakan kita di rumah, kita nggak keluar, tetap kena tuh COVID, gitu ya. Apapun yang kita lakukan tidak akan mengubah keadaan sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak berkuasa atas waktu. Waktulah yang menentukan keadaan. Dan ketika kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak bisa mengubah keadaan karena kita tidak berkuasa atas waktu. Sebaliknya, waktulah yang menguasai kita. Maka siapa yang mengatur semuanya itu? Jelas, yaitu Allah. Allah lah yang berkuasa atas waktu. Itulah mengapa Dia disebut Allah yang kekal, Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang awal dan akhir. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki waktu. Allah tidak berada di dalam waktu. Sebab Dia adalah pencipta. Dia bukan ciptaan. Dia adalah pencipta. Itulah kenapa Dia kekal. Dia berada di luar waktu. Dan disinilah kita mengerti mengapa Allah berdaulat. Kita mengatakan Allah berdaulat. Kenapa? Karena Dia berkuasa atas waktu. Dia menguasai semuanya. Dan karena Ia berkuasa atas waktu, Ia dapat membuat segala sesuatunya tepat pada waktunya. Ini penting sekali lagi.
Waktu yang tepat itu penting. Seperti tadi kita goreng ya. Waktu yang tepat itu sangat penting. Bahkan kalau kita main musik, perlu waktu yang tepat. Kalau ketukannya 4/4 ya harus segitu. Kalau kecepatan pasti nggak enak. Kalau kelambatan juga nggak enak. Waktu yang tepat itu penting. Dan ayat ke-11 dikatakan, ia membuat segala sesuatunya bukan indah. Tetapi kata yang tepat adalah ia membuat segala sesuatu tepat pada waktunya. Allah yang berdaulat adalah Allah yang membuat segala sesuatunya tepat pada waktunya. Itulah mengapa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itulah kenapa seringkali kita bilang, puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu kok iso tepat ya. Kemarin aku mengalami ini kok bisa tepat ya. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat. Dia memegang waktu, dia mengontrol semuanya, dia mengatur semuanya, dia memegang kendali dan semuanya ada di dalam rencananya. Keadaan apapun ada di dalam rencana Tuhan. Dia berdaulat, segala sesuatu di dalam rencananya. Dan karena Tuhan membuat segala sesuatunya tepat pada waktunya, disitulah kita juga percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Mungkin kita mengatakan kebetulan, tetapi di dalam rencana Allah tidak ada yang kebetulan. Allah membuat itu tepat pada waktunya. Maka dengan demikian, apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini? Ayat 9-10 mengatakan apapun yang kita perbuat tidak akan bisa mengubah keadaan. Apa yang sudah direncanakan oleh Allah tidak bisa diubah. Maka jika demikian, apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini Bapak Ibu? Yaitu kita harus belajar percaya. Belajar percaya. Dan kalau kita melihat ayat 11b, kita lihat ya, ia membuat segala sesuatu tepat pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dalam hidup ini kita banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan. Bahkan di dalam hal segala sesuatunya, kita sering bilang apa? Kita tidak pernah mengerti. Betul. Ada lagu yang mengatakan banyak perkara yang kusimpan dalam hati, bahkan aku nggak ngerti. Dan seringkali celakanya ketika kita nggak ngerti, sulit bagi kita untuk percaya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah tidak selalu memberi kita tahu jawabannya. Terkadang Allah diam, Allah membiarkan kita untuk kebingungan. Kenapa? Karena jelas dikatakan, kita tidak bisa menyelami rencana Allah. Kenapa? Karena kita ada di dalam waktu. Sedangkan Tuhan di luar waktu. Rencananya jauh ke depan. Sedangkan hari esok saja kita tidak tahu. Tidak perlu kita mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita cenderung bertanya. Kalau baik, kita nggak pernah tanya ya kenapa bisa, enggak. Tetapi ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita cenderung bertanya. Kenapa? Kenapa? Kita tidak mengerti. It's okay, tidak apa-apa. Kita tidak diminta untuk mengerti. Tuhan tidak meminta kita untuk mengerti, untuk memahami itu semua. Tetapi Tuhan meminta kita untuk percaya kepadanya. Belajar percaya. Supaya apa? Supaya kita dapat menikmati waktu Allah. Supaya kita dapat menikmati hidup ini. Kita lihat ayatnya yang ke-12 sampai 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi yang bisa kita lakukan cuma satu, yaitu bagaimana kita menikmati setiap kejadian itu. Entah itu baik, entah itu buruk. Kita cuma bisa menikmatinya. Mungkin sesuatu yang baik kita bisa menikmati. Tetapi ketika keadaan buruk terjadi, kita sulit untuk menikmatinya, bukan? Mengapa bisa? Karena kita tidak percaya kepada waktu Allah. Kita tidak percaya terhadap rencana Allah. Marilah kita belajar percaya kepada rencana Allah. Marilah kita belajar kepada Allah yang berdaulat.
Sehingga ketika dalam keadaan yang baik, kita bisa enjoy, kita bisa menikmati. Dan ketika di dalam keadaan yang buruk pun, kita bisa tetap enjoy. Dan kita tetap bisa menikmati. Tidak mudah, tetapi anugerah Allah yang akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Di dalam segala hal yang baik, segala hal yang buruk, Engkau tidak lepas kendali. Engkau membuat itu semua tepat pada waktunya. Tuhan, tolong kami untuk percaya, supaya kami bisa menikmati itu semua, Tuhan. Karena itu adalah pemberian-Mu. Sebentar lagi kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Kiranya Tuhan boleh berkenan kepada setiap kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita sudah mendengar apa yang di-sharingkan oleh Ibu Sun Fang dan juga renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Penginjil Krishna. Mari kita akan mengambil waktu berdoa bersama-sama. Yang pertama, minta Penginjil Krishna doakan untuk Ibu Sun Fang dan suaminya Bapak Handi, dan doakan untuk ketiga anaknya, untuk Alex, Yohanes dan Christine atau Yen Yen. Berdoa supaya Tuhan memakai keluarga ini, memberikan kesehatan, iman yang bertumbuh, serta pekerjaan supaya mereka makin boleh mengasihi Tuhan, makin boleh dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa minta Penginjil Krishna. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk Ibu Sun Fang sekeluarga, untuk Pak Handi, juga untuk Alex, Yohanes dan juga Christine Yen Yen. Tuhan, biarlah apa yang boleh Ibu Sun Fang sekeluarga alami di tahun yang lalu, Tuhan, itu sungguh boleh menjadi pengalaman yang berharga bagaimana mereka boleh berjalan bersama Tuhan. Begitu nyata, bukan hanya 1 hari tetapi 1 bulan lebih, Tuhan, penyertaan Tuhan itu begitu terasa di dalam keluarga mereka. Tuhan, kiranya pengalaman ini boleh membuat mereka boleh semakin berakar, kokoh dan berbuah bagi Engkau. Ya. Secara khusus Tuhan, bagi masing-masing anggota keluarga, secara khusus untuk Yohanes sendiri yang benar-benar mengalami bersama Pak Handi juga yang juga waktu itu mengalami sakit. Tuhan, kiranya saat ini kalau berdoa untuk meminta kesehatan, Tuhan, kiranya kalau Tuhan masih memberikan kepada mereka kesehatan, biarlah sungguh Tuhan kesehatan itu boleh mereka pakai untuk benar-benar bekerja bagi Tuhan, untuk boleh mereka pakai untuk memberikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, tolong supaya hidup mereka boleh selalu diingatkan akan anugerah yang Tuhan selalu berikan dalam hidup mereka, juga hidup yang penuh dengan sukacita karena boleh percaya dan boleh mengenal Tuhan di dalam hidup mereka. Ya. Tuhan, yang boleh sertai juga di dalam pekerjaan mereka pun, supaya melalui hidup mereka pun sungguh boleh benar-benar menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang yang mengenal mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yang kedua, kita bersama-sama berdoa menyerahkan untuk bidang pemerhati, bersyukur untuk tim pemerhati yang boleh menelpon kepada jemaat yang berulang tahun. Doakan supaya tim ini makin dipakai oleh Tuhan, boleh menguatkan, mendoakan untuk yang berulang tahun, dan doakan menyerahkan untuk tim pemerhati mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, YAM, YCF, YCU maupun jemaat umum. Kita berdoa supaya setiap pemerhati-pemerhati boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh memperhatikan jemaat dan juga boleh memberikan support bagi jemaat. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk bidang pemerhati yang ada di Gereja Elon Satelit. Kami bersyukur untuk tim pemerhati yang ada di Gereja Elon Satelit, yang mana setiap orang ulang tahun boleh ditelepon, mendoakan dan mengucapkan dan berdoa untuk pemerhati, baik pemerhati sekolah minggu, di mana sekolah minggu juga ada memberikan perhatian, memberikan hadiah buat anak-anak yang berulang tahun, maupun yang remaja, pemuda, YAM, YCF, YCU, dan juga jemaat umum. Tuhan, kami berdoa supaya setiap tim pemerhati boleh sungguh-sungguh memperhatikan jemaat, boleh saling mendukung di dalam doa dan boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk boleh menghibur, menguatkan bagi yang berulang tahun. Terima kasih, serta boleh bersama-sama bersukacita
dengan jemaat untuk merayakan ulang tahun. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita bersyukur untuk GKI Lion Satelit yang bulan September ini pada tanggal 17 September telah berulang tahun yang ke-24. Kita berdoa supaya Lion Satelit makin bertumbuh secara dewasa dalam mengasihi Tuhan, lebih dewasa dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Baik seluruh jemaat, baik anak-anak sampai jemaat dewasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk GKI Lion Satelit boleh memasuki dan merayakan ulang tahun yang ke-24 pada tanggal 17 September ini. Kami berdoa untuk hari Minggu tanggal 18 boleh merayakan bersama-sama. Tuhan, kami berdoa supaya melalui HUT Lion Satelit yang ke-24 ini boleh membawa jemaat lebih mengasihi Tuhan secara dewasa, boleh hidup lebih takut akan Tuhan, boleh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi Lion Satelit ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya setiap jemaat boleh makin dipakai oleh Tuhan, lebih memahami akan Tuhan dan juga boleh mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, biarlah jemaat Lion Satelit boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dengar doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita berdoa bagi KTB-KTB yang ada di gereja kita, supaya setiap jemaat boleh diperlengkapi untuk boleh konseling, diperlengkapi untuk boleh memberikan dukungan bagi anggota KTB-nya. Mari kita berdoa menyerahkan untuk anggota KTB yang ada di gereja Lion Satelit ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami sehati berdoa menyerahkan untuk KTB-KTB yang ada di gereja Lion Satelit. Kami doakan untuk kelompok-kelompok KTB yang ada, baik kelompok KTB di guru sekolah minggu, kelompok KTB di YAM, kelompok KTB yang ada di YCF, YCU, maupun kelompok KTB di bapak-bapak, serta kelompok KTB yang ada di jemaat umum. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kelompok-kelompok KTB ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh saling menguatkan, saling mendukung di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami doakan supaya kelompok-kelompok, khususnya ketua-ketua KTB dibekali untuk konseling, boleh memberikan nasihat-nasihat yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan, serta boleh mengarahkan orang-orang yang punya kesulitan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kesempatan untuk kita boleh berdoa secara pribadi. Doakan supaya di tengah-tengah kondisi ini mungkin saudara punya pergumulan seperti pergumulan akan sakit penyakit atau anggota keluarga yang sakit, pergumulan akan perjodohan bagi anak muda mencari jodoh, maupun pergumulan mencari pekerjaan, pergumulan berkeluarga, pergumulan apapun. Biarlah segala pergumulan kita mohon Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Mari kita berdoa secara senyap, doakan untuk segala pergumulan yang saudara hadapi ini. Mari kita berdoa. Amin. Terakhir berdoa bagi bangsa dan negara. Kita doakan untuk stabilitas keadaan ekonomi bagi bangsa, stabilitas keadaan keamanan, stabilitas bagi kesejahteraan, stabilitas bagi kebutuhan bagi bangsa ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada pemerintah hikmat kebijaksanaan di dalam mengatur kesehatan, keamanan,
kesejahteraan, bahan pokok, makanan, dan juga di dalam komunikasi. Karena kita tahu juga alat-alat komunikasi, medsos sangat penting supaya pemerintah boleh mengawasi dengan baik. Mari kita berdoa, nanti minta penginjil Krishna menutup di dalam doa. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan untuk stabilitas keadaan kesehatan, stabilitas ekonomi maupun kesejahteraan serta kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan keamanan dan kesehatan serta komunikasi alat-alat khususnya medsos supaya pemerintah boleh mengatur semuanya dengan baik sehingga bangsa kami boleh kembali stabil dan juga boleh memuliakan Tuhan di dalam keberadaan bagi bangsa ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap aspek di dalam bangsa ini, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan menumbuhkan pemulihan bagi bangsa ini. Karena kami tahu bahwa banyak negara-negara terpuruk, banyak negara-negara termiskin. Tetapi kami bersyukur sampai hari ini pemeliharaan cukup bagi bangsa ini. Tuhan tolong bangkitkan sektor-sektor untuk di bidang kesehatan, keamanan, komunikasi, kesejahteraan, dan lain sebagainya untuk boleh stabil kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, inilah segala seluruh doa kami, kiranya Tuhan yang boleh berkenan menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara sharing dan doa pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, punya pergumulan, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera berikut ini. Nanti hamba Tuhan akan menghubungi Bapak Ibu dan akan mendoakan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berjumpa pada bulan yang akan datang.